pagi semuanya, mahasiswa-mahasiswaku yang sangat saya sayangi ya, dari kampus LP3I Cilodong dan juga mungkin teman-teman yang sempat mampir di channel ini. Terima kasih banyak sudah mampir ya. Supportnya mungkin ada komennya atau boleh juga nanti komen ya di sini apa sih yang harus saya bahas. Nah, kebetulan saya juga di Grafologi Indonesia ya. Saya juga seorang grafolog. Tapi kok saya belum sempat nih ya untuk posting tentang grafologinya nih. Mungkin nanti ada yang mau request ya, gimana sih misalnya kita bisa tahu gitu kan kompetensi calon akuntan dari tulisan tangan, atau mungkin kompetensi customer service dari tulisan tangan, kompetensi engineer tulisan tangan, bocoran ya. Nah, kalau misalnya ada yang perlu atau ingin saya bahas di channel ini, tulis ya di komennya di bawah ini, ya tulis ya, bukan di layar ya, tapi di bawah ini, kira-kira saya harus bahas apa, ya sesuatu yang menarik. Oke, nah hari ini cerah ceria pagi, saya nge-record ini pagi-pagi gitu ya, dengan kerudung orange dan nggak tahu apa namanya, nggak ada sesuatu yang kebetulan ya, jadi ketika saya membuat video ini, nanti mungkin teman-teman bisa lihat slide yang saya buat ternyata tuh senada dengan kerudung saya gitu ya. Nah, oke, jadi biar cerah gitu ya. Nah, hari ini saya ingin membahas tentang bagaimana kita bisa menjadi star saat interview. Bukan start mulai ya, tapi star ya, menjadi bintang ketika kita di-interview oleh interviewer. Mungkin teman-teman yang lagi bingung, lagi ada interview panggilan wawancara gitu ya. Aduh, udah latihan nih, gimana nih nanti saya ditanya apa gitu ya. Mungkin udah latihan yang dasar untuk perkenalan, udah untuk perkenalan misalnya ketika HR mungkin nanti bertanya interview, oke, sebutkan. Oke, bisa kamu ceritakan tentang diri kamu gitu kan. Mungkin ada yang udah latihan gitu ya. Nama saya adalah saya gini-gini gitu kan. Nah, untuk yang awal. Tapi hari ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman ya, bagaimana kita bisa menjadi bintang ya saat interview. Mau? Oke, saya langsung aja ya share screen supaya lebih memudahkan teman-teman yang mungkin yang seperti biasa ya, ada pembelajar visual, auditory, dan kinestetik. Jadi sama-sama kita bisa mengambil ya ilmunya ya sedikit banyak yang saya berikan. Oke, saya langsung share screen saja. Sama ya, orange ya kan, sama-sama orange, terus udah gitu ranum gitu ya. Sama seperti kita misalnya membayangkan diri kita ketika kita masuk di dalam ruang untuk kita interview, kita mau diinterview nih. Ini HR ini ya, ini seperti pengandaiannya adalah memilih buah mana kira-kira yang mau diambil. Semuanya sama jeruk misalnya. Tapi ada yang bertangkai, ada yang tidak bertangkai, ada yang warnanya orange-nya sudah tua, ada yang warna orange-nya masih muda. Nah, ini adalah gambaran juga ketika misalnya saya ya, sebagai saya juga seorang HR di salah satu perusahaan swasta di Bogor. Misalnya ada yang masuk nih ya, lamaran-lamaran, kebetulan misalnya sama-sama nih pendidikannya, rata-rata misalnya S1 atau D3, sama, jurusannya sama gitu ya. Tapi bagaimana saya bisa memilih di antara semua itu yang cocok ya dengan yang sesuai dengan harapan, atau cocok dengan jabatan yang mungkin nanti diemban gitu ya, seperti itu. Nah, jadi penting kita untuk tahu ya bagaimana kita menjadi star. Nah, star ini apa sih sebenarnya? Star ini adalah singkatan ya teman-teman ya. Nah, metode STAR adalah salah satu cara dalam menjawab pertanyaan terkait dengan tingkah laku. Kalau di sebelumnya, oh ya, saya belum posting sih di YouTube ini ya, tapi kalau misalnya teman-teman dengerin podcast saya, ya sama juga podcastnya namanya Sri Review, nanti cari aja Sri Review gitu ya, di podcast Spotify. Itu saya sudah membahas sedikit tentang interview behavior ya, behavioral interview. Bagaimana sih behavioral interview seperti apa? Karena memang lagi tren juga gitu ya, HR sekarang ini mengkombinasikan gitu ya teknik-teknik untuk rekrutmen. Nah, salah satunya ada dengan behavioral interview. Nah, di sini kalau kita sudah tahu ya, karena behavioral itu nanti
fokus pada saat interview adalah seorang interviewer ya HR di sini akan lebih fokus bagaimana menganalisa perilaku atau tingkah laku kita ya. Karena kalau misalnya teman-teman nanti lihat ya, cek ya channel saya, episode di channel saya ini ada berbicara tentang kompetensi. Nah, bicara tentang kompetensi di situ ada kompetensi perilaku ya. Jadi benar-benar ya, perilaku ini sungguh sangat luar biasa. Pentingnya akhlak, pentingnya adab, karena itu adalah merupakan kunci kesuksesan kita. Tidak hanya saja di karir ya, tapi juga mungkin di dunia dan di akhirat ya, karena memang perilaku itu menjadi salah satu hal yang dominan yang akan menentukan kita, apakah kita menjadi individu yang spiritual atau tidak. Itu juga salah satunya ya. Oke, jadi nanti tinggal balik aja lihat lagi ya di episode selanjutnya, lalu juga bisa lihat di bisa didengerin di Spotify. Oke. Spotify-nya apa tadi? Sri Review. Sama ya dengan channel ini. Jadi supaya memudahkan teman-teman. Oke, intermezzo ya, iklan aja ya. Oke, kita langsung masuk ya. Jadi singkatan, STAR itu singkatan dari situation, task, action, and result. Ya. Nah, situation ini adalah ya lebih kepada bagaimana ketika kita ditanya ya, misalnya gini. Kalau dalam behavior interview misalnya kita ingin menggali informasi, seorang HR interviewer ingin menggali informasi tentang responsibility ya, tentang tanggung jawab calon karyawan ini terhadap jabatannya ya. Misalnya yang saya interview ini kandidatnya adalah kandidat manajer ya, kandidat manajer, ingat ya, kandidat manajer yang di dalamnya pasti dibutuhkan perilaku responsibility ya, perilaku responsibility, tanggung jawab dari pekerjaan. Yang kedua adalah perilaku problem solving. Ya, bagaimana seorang manajer bisa menyelesaikan suatu masalah atau keadaan atau situasi tertentu secara baik. Ya, baik ini bisa win-win. Ya. Nah, ini adalah baru 2 dari sekian banyak kompetensi perilaku yang dibutuhkan untuk bisa menempati posisi sebagai seorang manajer. Ya. Oke, jadi kita fokus ya. Kita fokus ceritanya, kita akan menginterview ya, menginterview kandidat manajer, dan teman-teman adalah calon-calon manajer gitu yang sudah apply untuk menduduki posisi tersebut ya. Nah, biasanya nanti dalam behavior interview pun nanti akan ditanyakan misalnya gini, apakah misalnya gini, apakah Anda pernah menjabat posisi manajer sebelumnya gitu kan? Misalnya Anda udah punya pengalaman kerja nih, sudah, saya sudah pernah menjabat sebagai seorang manajer sebelumnya, gitu kan, di perusahaan A, gitu kan. Oke, bisa nggak kamu ceritakan mungkin satu hal ya yang menurut kamu itu sampai sekarang kamu masih ingat bagaimana kamu bisa menjalankan posisi kamu sebagai seorang manajer? Ada nggak sih kejadian atau case tertentu yang mungkin kamu masih ingat sekarang, yang akhirnya tuh kamu tuh bangga dengan profesi kamu, bangga dengan jabatan kamu misalnya seperti itu. Ya, pertanyaan itu. Nah, jawabnya gimana? Ya. Nah, jawabnya kita urut berdasarkan tadi ini STAR, situation, task, action, and result. Maka kita langsung bisa flow situationnya. Situation ya, kita ceritakan kondisinya seperti apa gitu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Jadi saya ingin menceritakan satu kondisi di mana saya pernah gitu ya, mungkin 3 tahun yang lalu saya pernah dihadapkan pada satu situasi ada seorang customer gitu ya, dianya komplain gitu ya, ngomel-ngomel gitu ya, ketika dia mendapatkan ukuran baju yang nggak sesuai gitu dengan harapannya. Jadi kebetulan saat itu pelayan kami gitu, staf saya memberikan ukuran yang salah gitu. Padahal misalnya di nota tersebut sudah disampaikan bahwa barang sudah beli tidak dapat dikembalikan ya dalam jangka waktu lebih dari 2 hari. Nah, customer tersebut datang gitu setelah 4 hari gitu ya. Nah, datang saat itu. Lalu
komplain deh, ngomel-ngomel. Nah, itu situasinya, sampai situ. Jadi si interviewer ya, HR yang menginterview itu langsung kebayangkan gitu. Oh, ada customer ngomel-ngomel. Oh, karena gitu ya, size baju yang diberikan oleh staff-nya salah. Oke, nah ini posisinya dia sebagai manajer seperti apa. Nah, di situ di kondisi task ya, setelah cerita situasi, lalu langsung masuk ke taks. Oke. Dan saat itu karena saya saat itu menjadi manajer yang bertugas pada saat itu, ya. Sehingga tugas saya sebagai seorang manajer adalah gitu kan. Nah, disampaikan tuh tasknya. Nah, peran saya sebagai seorang manajer yang pertama-tama memang pasti nanti staf saya itu tidak langsung ke saya, tapi ke supervisor dulu. Nah, ketika supervisor tidak bisa menyelesaikan persoalan tersebut, lalu customer juga tetap ingin bertemu dengan saya, maka saya harus bertemu dengan customer tersebut. Lalu saya bertanya, menanyakan kembali apa keluhannya. Jadi saya berusaha untuk mendengarkan, ya, mendengarkan keluhan-keluhan customer tersebut, gitu ya. Lalu juga meskipun kita menjelaskan juga kebijakan dari dari perusahaan seperti apa, gitu kan. Nah, itu tugasnya. Tadi tetap, nah kita sampaikan tuh tugas kita tuh apa, ya. Itu yang standar kan, kita harus tahu dulu SOP-nya. Oh, ternyata ibu sudah lebih dari 2 hari, makanya staf saya mungkin tidak mengizinkan untuk ibu bisa menukar barang gitu ya. Tapi kan ini saya tuh biasa bawa customer loh ke sini loh, banyak loh teman-teman saya yang belanja gini 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 gitu. Makanya udah, oh baik ibu, sebentar ya, ibu kira-kira mungkin silakan duduk dulu ibu mau minum apa atau apa gitu ya, bisa seperti itu. Nah, disampaikanlah saat itu misalnya ya karena tugas saya sebagai seorang manajer dan saya harus bertanggung jawab ya terhadap, komplain, klien ketika misalnya tidak bisa diselesaikan oleh staf saya, maka itu adalah menjadi responsibility buat saya. Dan bagaimana saya bisa mencari gitu kan, solusi dari permasalahan tersebut. Nah, misalnya jawabannya seperti itu. Weh, formal banget ya. Nah, setelah itu lalu kita action, dan apa yang saya lakukan? Nah, apa yang kamu lakukan dalam kondisi itu? Pasti kan ingin didengar tuh oleh HR. Oke. Nah, setelah saya sampaikan memang SOP dan kebijakannya seperti itu, lalu saya memohon maaf, action, ya. Lalu saya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan oleh ibu tersebut ya, oleh pelanggan tersebut, terhadap staf saya atau terhadap kasir ketika memang harus mau menukar barang. Nah, di situ saya berpikir bahwa, memberikan pelayanan kepada customer adalah hal yang utama. Sehingga saya menawarkan kepada, ibu tersebut adalah untuk satu menukar ukuran, memperbolehkan ya, mengizinkan untuk menukar ukuran barang gitu ya. Dan saya saat itu memberikan 2 opsi, "Baik Ibu, apakah mau ditukar barangnya atau mau dikembalikan uang atau mau dikembalikan barang sesuai dengan ukurannya?" Terus ibu itu bilang, bahwa dia sangat suka dengan bajunya, sehingga dia tidak ingin, menukar dengan uang. Jadi ingin menukar dengan barang yang sama. Nah, saya, memutuskan untuk memperbolehkan untuk menukar gitu ya, barang tersebut meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam nota. Tapi bagi saya, memperlakukan pelanggan dengan baik dan memuaskan mereka adalah hal yang utama. Nah, ini action. Ya. Nah, itu action ya, bicara tentang action. Artinya ada satu tindakan yang diambil ketika kita menghadapi masalah tersebut, ya. Nah, kalau kita perhatikan, staff kan nggak mungkin dia berani misalnya, "Ya udah deh tuker aja," dia takut juga gitu loh. Nanti kalau atasannya tahu, terus misalnya nggak ngizinin gimana berbeda? Maksudnya berbeda gitu dengan pendapat atasannya gitu. Nah, itulah bedanya peran kita sebagai manajer dengan staff, di mana peran kita dalam pengambilan keputusan akan lebih lebih besar, lebih kuat gitu, ya. Nah, di situ, itu action-nya. Lalu kita cerita result-nya. Dan alhamdulillah Bu, setelah saya berani memutuskan untuk, memperbolehkan Ibu itu menukar barangnya meskipun lebih dari 4 hari, dan Ibu itu ternyata sangat senang sekali gitu ya, mengucapkan terima kasih gitu. Dan menurut saya ucapan terima kasih dari customer itu, sangat-sangat membuat saya, merasa, saya telah melakukan tanggung jawab saya dengan baik ya. Jadi, seperti itu, mungkin yang bisa saya sampaikan terkait dengan satu
hal gitu ya, yang sampai sekarang saya masih ingat bahwa saya memiliki peran sebagai seorang manajer yang dituntut untuk bisa mengambil keputusan dengan cepat gitu dan bertanggung jawab ya. Itu. Nah, sampai situ ya. Jadi gampang kan? Ya. Nah, terus Bu itu kan manajer. Terus kalau saya misalnya saya fresh graduate, Bu, belum punya pengalaman gimana? Nah, sama aja. Kita balik misalnya. Biasa kalau belum punya pengalaman ketika misalnya kita di interview, HR kan udah lihat tuh CV-nya. Oh, oke, kamu belum pernah punya pengalaman kerja ya? Iya Bu, kan saya baru Bu, baru lulus Bu, jadi saya pengen belajar Bu, saya juga makanya kalau saya diterima di perusahaan ini, ya mungkin jadi pengalaman saya Bu, gitu kan. Misalnya nih, ya kalau Anda nanti jawabnya ya seperti apa gitu ya. Kadang-kadang nggak harus yang formal, maksudnya gini, jangan sampai kalian menghafal ya, menghafal jawaban seperti apa. Tapi yang paling penting ketika kita berhadapan dengan seorang interview, kita harus tetap menjaga etika ya, menjaga etika kita dalam berbahasa, dalam bersikap. Ya, jadi ketika misalnya ditanyakan, ini kamu belum pernah dapat apa namanya, belum pernah pengalaman kerja ya? Iya Bu, saya belum pernah berpengalaman kerja karena ya alhamdulillah setelah lulus saya mencoba untuk memberanikan diri untuk melamar di perusahaan ini dan dengan harapan saya bisa menimba ilmu dan mungkin bisa berkontribusi gitu ya dengan skill yang saya miliki di perusahaan ini, misalnya seperti itu. Terus nanti interviewnya bakal nanya lagi kan, gini, oke deh, kamu punya pengalaman organisasi nggak? Nah, inilah pentingnya teman-teman ya. Ketika bicara tentang kompetensi, ingat ada kompetensi perilaku, ada kompetensi peran. Nah, ini sangat penting. Ya, jadi ketika misalnya teman-teman kuliah, upayakan juga tetap bisa berkontribusi kepada banyak orang. Tidak hanya fokus misalnya ngejar nilai aja gitu ya. Yang ngejar nilai juga bagus sih, tapi kita harus bisa mengasah skill kita, berinteraksi dengan orang lain, sehingga kompetensi peran kita juga jadi lebih terasah. Misalnya kalau dalam organisasi, kita pernah berperan sebagai ketua, kita pernah berperan sebagai sekretaris, gitu ya, sebagai anggota. Nah, itu kita akan merasakan suasananya gitu loh. Kalau saya jadi ketua ternyata seperti ini, kalau jadi sekretaris seperti ini, kalau jadi bendahara seperti ini. Nah, itu yang akan membentuk kita menjadi lebih dewasa ya, lebih mature dalam berpikir, ya, dewasa dalam berpikir. Nah, misalnya kita ditanya, kamu pernah ikut organisasi gitu ya? Oh ya, saya kebetulan pernah ikut organisasi, tapi waktu itu nggak di kampus sih Bu. Saya organisasi waktu itu saya di sekolah Bu, di SMA. Oh ya, oke oke oke. Baik, kamu gimana waktu ikut organisasi di SMA? Oh, saya senang sekali Bu berorganisasi di SMA. Terus kamu bisa ceritain nggak, apa sih yang sesuatu hal yang menarik dari, ketika kamu ikut di dalam kegiatan OSIS? Nah, itu sebenarnya behavior interview kayak gitu loh, yang dilihat. Dia melihat secara keseluruhan, lihat peran kita, ya, lihat kompetensi peran, lihat kompetensi perilaku, dilihat juga, kompetensi kita skill yang lainnya, gitu ya, fungsionalnya seperti apa. Oke. Nah, pertanyaan seperti itu. Kalau kita memang masih dulu, oh saya dulu waktu di OSIS, saya pernah menjadi ketua panitia satu kegiatan di OSIS saat itu. Nah, situasinya ya. Dan suatu hal yang menarik mungkin ketika yang menarik bagi saya yang sekarang masih ingat gitu ya. Ini menceritakan satu keberhasilan ya. Ingat ya, dalam start itu kita harus menceritakan satu momen situasi yang di situ kita bisa terlihat menonjol. Nah, jadi setelah teman-teman dengar ini, ya setelah teman-teman tahu nih knowledge-nya, jadi sebelum nanti interview udah langsung diingat-ingat tuh apa ya situasi seperti apa ya yang membuat saya tuh bisa terlihat menonjol gitu ya. Nah, waktu di OSIS itu saya menjadi ketua penyelenggara untuk satu bidang gitu ya. Dan hal yang menarik ketika itu adalah Hamin satu gitu ya, nggak Hamin satu malah kita bikin agak sedikit ekstrim ya. Ketika 1 jam sebelum acara berlangsung, ya itu saya masih ingat sampai sekarang, narasumber tidak bisa hadir. Undangan sudah datang semuanya, 1 jam sebelum acara narasumber tidak bisa hadir. Nah, situasinya kebayang apa ya rasanya seperti apa. Nah, lalu langsung taks ya, oke, ketua penyelenggara tas saya apa nih tugasnya?
Sebagai ketua, tentu saja menghadapi situasi seperti itu saya juga agak ketar-ketir. Nah, itu manusiawi ya, agak ketar-ketir juga. Tapi saya dituntut untuk berpikir cepat, bagaimana mencari solusi gitu ya. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menelpon gitu ya, salah seorang rekan saya yang mungkin punya kenalan yang mungkin bisa menyampaikan materi yang disampaikan oleh nanti narasumber karena narasumber berhalangan untuk hadir. Dan alhamdulillah ketika saya mencoba untuk telepon-telepon di last minute itu bisa gitu ya, bisa untuk hadir gitu. Dan kebetulan juga jaraknya tidak terlalu jauh gitu ya. Akhirnya saya meminta ya untuk rekan saya ya, tim saya untuk menjemput narasumber tersebut untuk datang. Dan ya alhamdulillah narasumber tersebut bersedia gitu ya. Nah, itu tugas kita. Langsung satu, mendelegasi siapa yang menjemput. Dua, mencari solusi dengan tadi menelpon ya gitu ke sana sini ambil satu keputusan yang cepat gitu ya. Dan lalu action. Ya, actionnya apa? Nah, itu maksudnya ya. Dan responsibility pengambilan keputusan itu task. Actionnya adalah satu dia langsung nelpon, nggak cuma mikir doang gitu. Aduh gimana nih ya narasumbernya nggak datang, aduh gue pusing. Nah itu mah belum action tuh ya. Padahal tahu harus mencari narasumber pengganti gitu kan. Tapi saya langsung telepon, saya hubungi satu demi satu teman-teman saya yang mungkin bisa ada kenalan narasumber yang jaraknya tidak terlalu jauh yang bisa dijemput 15 menit dari lokasi gitu ya. Langsung bisa dipertimbangkan 15 menit dari lokasi. Nah, resultnya apa? Dan alhamdulillah kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik meskipun narasumber yang menyampaikan bukan narasumber utama. Tapi kualifikasi dari narasumber tersebut alhamdulillah juga bisa membuat kegiatan bisa berjalan lancar dan semua peserta sangat senang sekali dengan acara yang sudah kami gelar. Responnya sangat positif. Nah, seperti itu ya. Jadi situasinya dijelaskan, task-nya, action-nya, result. Kenapa sih ini penting? Karena begini, yang saya sampaikan bahwa setiap individu itu punya konsep belajar yang berbeda-beda ya, cara belajar yang beda-beda. Tapi sebagian besar itu adalah tipe visual. Dan tipe visual itu akan senang misalnya ketika kita disampaikan itu akan berkembang daya imajinasinya. Seorang interviewer ketika kita bisa menyampaikan suatu situasi gitu ya dengan sangat baik, itu seolah-olah membawa si interview ke dalam situasi tersebut. Ya. Makanya kadang kalau kita misalnya baca buku aja gitu ya, sebenarnya kita nggak ngelihat apalagi novel ya, tidak ada gambarnya, tapi penulis itu bisa menjelaskan situasinya ketika saya berjumpa dengan seseorang, ketika saya melihat dia menggunakan baju merah, ya kan, sepatu biru, gitu kan, kerudung pink, ya kan, tas oranye, dan lain-lain, udah kebayang tuh kita itu karakternya seperti apa gitu kan ya. Nah itu membawa. Nah sehingga dalam interview pun bagaimana kita bisa membawa ya interviewer ya yang mewawancari kita atau HR yang mewawancari kita merasakan apa yang kita rasakan, juga memahami bagaimana kita bisa menjalankan fungsi dan tugas kita dengan baik. Ya, nah itu saja mungkin nggak terlalu banyak ya dari 4 konsep ini. Saya ulangin lagi. Bagaimana bisa menjadi star di ketika kita diwawancara ya, menjadi individu yang lebih terlihat menarik, individu yang menonjol sehingga seorang interviewer atau seorang HR merasa sangat terkesan ya. Maka lakukan start ya, ada situation, ada task, ada action ya, dan result ya. Situasi, saya ulangi sekali lagi, ketika kita berbicara tentang situasi, bawalah, sampaikan kejadiannya kapan. Tahun lalukah? 2 tahun lalukah? Ya. Bagaimana kondisinya saat itu? Ya. Misalnya crowded-nya atau apanya gitu. Lalu tugas kita di situ sebagai apa? Apakah kita sebagai ketua? Apakah kita sebagai tim atau apa gitu ya? Di situ kita sudah jelas tugasnya seperti apa. Kita sampaikan tugas kita di situ. Lalu kita melakukan action apa gitu ya untuk menghadapi situasi tersebut sehingga resultnya akhirnya ya
menjadi sesuatu yang lebih baik ya. Bahkan mungkin dianggap keren banget gitu. Oke, teman-teman, itu aja tips dari saya untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri ketika interview. Yang penting adalah kita latihan juga ya, maksudnya melatih ingatan kita. Terkadang kita melupakan hal-hal yang menurut kita tuh sepele, ternyata itu membanggakan gitu. Nah, saatnya untuk menghargai diri kalian, saatnya untuk membuat kalian merasa lebih kompeten, yakin dan percaya diri. Pasti ada satu situasi, kondisi yang ternyata kamu menjadi juara di situ, menjadi bintang di situ. Baik, terima kasih banyak sudah nyimak dan datang di channel Sri Review ini. Tetap juga bisa dengerin ini di podcast saya, ya, yang sama Sri Review juga. Jangan lupa untuk komen, share, dan subscribe. Bidya Taufik Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.